Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Bapak-bapak sekalian dan saudaraku sejamaah Masjid Jami Baitur Rahmah, kita setelah menunaikan panggilan yang agung yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan walaupun dalam keadaan rintik-rintik gerimis, kita masih tetap istiqomah untuk memenuhi panggilan sholat yang dimaksud. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Untuk itu mari sebuah bermakna untuk kita bersama kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat 41 Fusilat ayat 46 yang artinya insyaallah barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tiadalah Allah atau Tuhanmu menganiaya hambanya. Ini sebagai motivasi kita agar kita tetap berbuat baik untuk kita bersama, dan jangan menyalahkan pada orang lain, dan berbuat jahat pun itu dosanya adalah untuk dirinya sendiri. Maka mari yang selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, kita tingkatkan amal-amal kita untuk menuju kebaikan, sehingga itu akan menjadi pahala untuk diri sendiri. Jamaah rahimakumullah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kepercayaan untuk mengembang iman dan Islam kita. Maka Bapak sekalian, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang sangat mustajab, yaitu Allahumma tim lana bil Islam wa tim lana bil iman wa tim bil husnil khotimah. Ini. Jadi kita berpegang teguh agar kita tetap iman, tetap Islam, dan dalam keadaan iman, dan kita mohon pada Allah akhir hayat dengan akhir yang terbaik, ya. Jadi husnul khotimah. Adapun yang dimaksud husnul khotimah itu adalah
seseorang yang belum meninggal, maka pada akhirnya pada hari akhirnya akhir hayatnya itu berbuat baik. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah meninggal, ya sudah, ya dan cukup didoakan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, menerima amal dan ibadahnya, diterangilah kuburnya, dilapangkanlah jalannya. Itu yang kita doakan. Ya. Jadi kalau sudah meninggal, tidak usah lagi husnul khotimah, ya. Karena udah meninggal, akhirnya udah meninggal. Maka kita ini yang masih hidup, mari kita berlomba-lomba agar sesuai doa kita, watim lana bil husnil khotimah, akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Itu buat sekalian, ya, yang kita perlu kita pegang teguh, ya. Nah, untuk itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya untuk mengerjakan itu diantaranya perintah sholat, maka kita wajib meluruskan, memperbaiki wudhu kita, ya, wudhu kita. Kemarin tanggal 2 itu sampai dengan syarat-syarat wudhu, ya, ada 10, ya, tidak perlu saya baca lagi, ya. Sekarang kita sampai pada bab tentang wajibnya wudhu. Jadi wajibnya wudhu, wajib dan wajibnya wudhu, ya. Mari saya tinggal sedikit, yaitu yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah secara bahasa adalah menginginkan atau meyakini, ya, sesuatu, ya, untuk mencapai tujuannya. Itu niat. Sedangkan secara istilah, niat adalah menginginkan sesuatu disertai dengan perbuatan. Nah, jadi ada istilah dan ada bahasa. Istilahnya adalah menginginkan sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi kita berangkat ke tempat wudhu, niat di dalam hati, ya. Lalu apa yang kita inginkan? Yaitu perbuatan kita mengambil air wudhu. Yaitu hendaknya seseorang ketika berwudhu berniat untuk menghilangkan hadas atau berniat mengerjakan ibadah. Ibadah dalam ini adalah sholat, membaca Al-Quran, zikir. Sholat wajib hukumnya wudhu, sedangkan membaca Al-Quran dan zikir sunnah. Sunnah hukumnya untuk berwudhu. Jadi boleh kita dalam keadaan tidak berwudu, kita langsung berzikir, kita membaca Al-Quran boleh. Tapi adab-adabnya membaca Al-Quran dan zikir itu adalah dengan memperbaiki wudu. Nah. Karena ibadah sendiri adalah suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah suka dengan yang bersih, ya, dan indah. Atau berniat melakukan kewajiban wudhu berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi mari ya kita luruskan niat kita, ya. Jangan sampai
kita datang ke masjid hanya yang sewu mungkin karena berkewuh dengan orang tua atau istri dan sebagainya, tapi niatkanlah bahwa hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting buat sekalian perlu saya sampaikan bahwa mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, inilah kesempatan kita untuk berbuat baik, beramal. Mungkin hanya ini yang kita dapat lakukan. Kita mungkin mau sedekah banyak tidak bisa, ya. Sedekah besar tiap hari juga tidak bisa, maka sedekah niat ibadah yang terbaik adalah begitu mendengar azan berkumandang, kita bergegas-gegas untuk menuju panggilan azan yang dimaksud dan berangkat ke masjid. Itu yang paling utama. Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang meninggal itu dia menyesal sekali ingin kembali ke dunianya untuk sedekah. Tidak ada yang ingin kembali ke dunia untuk sholat, untuk haji, untuk umroh, tidak. Yaitu ingin sedekah yang banyak. Maka mari buat sekalian ya, kita istiqomahkan. Ya, orang kita satu hari mungkin 500 rupiah, ya kita sedekah. Jangan sampai absen tiap hari itu. Diambilkan dari mana? Ya otomatis diambilkan dari 2,5% dari penghasilan kita yang bersih. Ya, kalau Pak Haji Sukimin itu jelas insya Allah karena pendapatan tiap hari ada, ya dari hasil pendapatan itu udah ada untungnya, ada labanya. Nah dari situlah ya dikeluarkan. Yang tahunya dengan mengeluarkan sedekah ya tiap hari Senin, itu luar biasa ya luar biasa. Bapak sekalian juga perlu saya sampaikan mengapa siap pada maghrib itu ada teh, ada snack, ada segala macam. Itu adalah awal mulanya dulu itu cuma ada teh panas. Nah setelah itu dilalai itu Pak Niko itu masih jualan, masih ada sisa singkong. Singkong itu Pak Niko direbus dikukus, satu baskom dibawa ke masjid sama karak sama sambal. Wah nikmat sekali. Iya, itu awal mulanya Pak. Awal mulanya sampai keluar snack, keluar roti. Nah, maka wah ini caranya gini, yuk ini. Dan diikuti Pak Haji Mai, terus Pak Sukimen dan seterusnya. Nah, dari masjid untuk mengeluarkan sebagian daripada kas masjid untuk teman teh. Dan alhamdulillah sekarang meningkat dengan menu yang terbaru yang digagas oleh Pak Jaka Santosa ya. Nah, cukup 5.000 per kotak. Nah, ini. Jadi alhamdulillah ada peningkatan tiap generasi ke generasi. Nah, mudah-mudahan ini semata-mata untuk mardotillah, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Teman kita. Itu. Selanjutnya, Bapak sekalian, bagi penderita penyakit beser itu adalah istilahnya istighadah. Cukup dengan niat istighadah atau niat berwudu dan sudah dianggap sah wudunya apabila dia hanya berniat melakukan kewajiban wudu dan perkara lain yang disunahkan, kemudian dia boleh melakukan sholat. Jika tidak melakukan hal ini, maka ibadahnya tidak sah dan dia wajib mengulangi wudunya dari awal.
Ya, karena ini bangsa maka sekali wudhu untuk satu sholat. Karena mungkin dalam bis wudhu lagi dia mungkin besar lagi dan seterusnya. Yang kedua adalah membasuh muka. Sekalian, yang dimaksud membasuh muka adalah batasan muka, yaitu bagian wajah yang tidak ditumbuhi bulu atau rambut, ya, sampai janggut antara kedua telinga, termasuk bagian dalam mulut, ya, dalam mulut, kecuali bagian dalam hidung karena sudah tidak awal, dan bagian dalam mata, ya, tidak termasuk. Namun wajib membersihkan kotoran mata yang berwarna putih yang disebut dengan belek. Apa tuh? Belek ya? Brobok. Nah, itu brobok ya. Sering ya, dahulu habis pada wudhu ternyata masih kelihatan broboknya. Itu. Ini maka wajib membersihkan kotoran mata yang berwarna putih, membasuh bagian dari kepala, termasuk juga membasuh tenggorokan dan telinga. Ya. Wajib melebihkan pembasuhan anggota tangan dan kaki dari yang wajib dibasuh. Selanjutnya juga wajib membasuh bulu mata, kumis pipi, jenggot. Ya. Jenggot ini ada yang jenggot panjang, ada jenggot yang pendek, harus dibasuh dengan sela-sela. Nah, di sela-sela pakai jari-jari. Yang wajib hanya di bagian luarnya saja. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 5, surat kelima ayat ke-6, yaitu fa'agsilu wujuhakum, ya, dan basuhlah muka kalian, ya, basuhlah muka kalian. Jadi sampai ke bagian-bagian bagian tubuh yang tidak tumbuh bulu atau rambutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Ini Bapak sekalian yang sangat kita sayangkan, ya. Masih banyak teman-teman kita, ya, para musafir terutama, itu wudunya tuh kelihatannya masih sangat belum diperhatikan. Sampai nyetuk Mas, sampai sikunya Mas, sampun Pak, lariku terus kering, ya, nggak apa. Jadi kita wajib mengingatkan, itu dakwah itu. Jadi harus sampai basah. Ada catatan jika, Mbak, ini terkecuali loh Pak, kita tidak benar-benar tidak terkecuali jika tangannya itu dipotong atau terpotong kalau mencuri atau mungkin kecelakaan dan diamputasi, maka yang wajib dibasuh adalah sisa dari tangan yang terpotong tadi yang masih ada, ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari juga Al-Maidah surat kelima ayat ke-6, ya. Wa aydiyakum ila al-marafiq, dan basuhlah tangan kalian hingga siku-siku. Hingga siku-siku.